Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai acara ini kita berbicara tentang menumbuhkan perekonomian umat. Bisa perkenalkan atas kesibukan atau aktivitas sehari-hari dari Bapak Nurholis? Ya baik, terima kasih Pak Heri. Ya hari-hari tentu sebagai dosen ya mengajar mata kuliah di berbagai fakultas S1, S2 ya. Kemudian juga menjalankan amanah sebagai wakil dekan di bidang sumber daya ya, yang ini wakil dekan yang paling banyak urusannya, segala urusannya. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya ya, alhamdulillah. Ya, kita mulai dengan bisa secara singkat tentang perekonomian yang bisa menumbuhkan ekonomi umat di sekarang ini, perkembangannya bagaimana Pak menurut? Ya baik, makasih, menarik Pak Heri. Jadi ketika bicara tentang ekonomi ya, di kalangan umat Islam itu ternyata ada sebagian yang memandang bahwa ekonomi itu nggak penting. Nah ini persoalan yang perlu kita luruskan ya. Apakah ekonomi itu penting nggak di dalam beragama? Ya. Kalau jawabannya dalam hal ini tentu bahwa dalam agama Islam ekonomi itu penting. Kenapa? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa dalam menjalankan rukun Islam itu terutama yakni berhaji, ya, berzakat, itu kan membutuhkan dukungan ekonomi. Ya. Jadi kalau orang tidak berkecukupan ekonominya, tentu tidak bisa menjalankan rukun Islam yang utama ini, yakni zakat dan berhaji. Nah kemudian yang kedua, kita itu kalau berdoa kepada Allah, doa yang dianjurkan Rasulullah itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah kita mohon kepada Allah diberikan hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Nah apa parameter hasanah di dunia? Di antaranya parameter hasanah di dunia itu adalah ya rumah yang nyaman, kendaraan yang bagus, ya, rezeki yang luas. Nah itu kalau tidak dibangun dengan ekonomi yang baik tentu nggak bisa berjalan dengan lancar. Nah padahal itu adalah diantara tujuan hidup manusia adalah hasanah dunia akhirat. Kemudian jika Allah merintahkan wabdaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita harus ya memang antara kehidupan dunia dan di akhirat itu harus kita seimbangkan. Nah di sisi lain bahwa kalau kita lihat secara historis ya, peradaban Islam itu mengalami kemajuan, mengalami masa keemasan. Itu adalah masa di mana ekonomi umat Islam pada masa itu bagus ya. Jadi logikanya bagaimana orang itu akan berpikir tentang pembangunan, akan berpikir tentang pengembangan ilmu, kalau untuk makan besok pagi saja masih kesulitan, untuk besok bisa makan apa tidak saja masih menjadi pertanyaan. Nah maka dengan demikian ekonomi itu sangat penting dan mengelolanya secara baik itu juga menjadi sangat penting, karena jangan sampai ya apa yang dilakukan itu justru merugikan dirinya tapi memperkaya orang lain ya, pihak lain. Nah inilah nah untuk itulah menumbuhkan ekonomi umat itu menjadi sangat-sangat penting. Terkait dengan tadi yang berekonomi umat Islam dapat berkembang, itu ada kaitannya dengan rukun Islam, kan ada berkaitan zakat dan haji yang menjadi tolak ukur keberhasilan bahwa seorang itu ekonominya meningkat. Apakah itu perlu ada kita berhijrah atau ada tolak ukur tertentu mengukur hal tersebut? Nah baik, menariknya mengukur bahwa seseorang itu ekonominya meningkat, bahwa ekonominya tumbuh ya, diantaranya ini sebenarnya alhamdulillah ekonomi umat kita itu semakin baik, ditandai dengan apa diantaranya, yakni dengan misalnya animo masyarakat untuk berhaji itu semakin tinggi. Itu menunjukkan ekonomi masyarakat kita itu membaik. Jadi antrian sekarang misalnya 30 tahun. Akan tetapi ini masih belum menggambarkan secara keseluruhan, karena sebenarnya jumlah masyarakat kita jauh lebih banyak dari itu. Jadi kuota haji yang masih kurang itu
ya masih indikator yang belum menunjukkan sepenuhnya bahwa ekonomi umat itu sudah sangat bagus. Nah kemudian kedua, perolehan zakat kita ini juga masih belum sesuai dengan harapan. Jadi dengan potensi yang dihitung ya, umat Islam mengeluarkan zakat itu baru sekitar 5%-an saja dari potensi yang ada. Artinya masih sangat jauh ya. Untuk itulah maka perlu umat Islam kita ini melakukan langkah-langkah, ya ini diantaranya adalah berhijrah ya, berhijrah ke ekonomi syariah agar apa? Aktivitas ekonominya itu selain sesuai dengan syariah, maka apa yang dilakukan itu juga memberikan dampak yang luas bagi keberagamaannya dan juga bagi pengembangan umat dan bangsanya. Nah, dalam berhijrah ekonomi ini ada beberapa alasan ya. Kalau kita sebagai muslim kan diperintahkan untuk udkhulu fi silmi kafah, bahwa kita diperintahkan untuk berislam secara kafah. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan ai fi jami'i syara'ihi, yakni dalam semua syariatnya. Nah, bahwa kita beragama itu tidak hanya kaitannya dengan ibadah, tidak hanya terkait dengan yang ritual-ritual saja, akan tetapi juga kaitannya dengan muamalah. Nah, dengan kaitannya muamalah inilah ya diantaranya adalah aktivitas ekonomi itu. Nah, aktivitas ekonomi yang bisa kita jalankan ya tentu banyak yang sesuai dengan ekonomi umat. Nah, dalam rangka menumbuhkan ekonomi umat. Jadi sekarang ada banyak lembaga keuangan syariah, kemudian juga investasi-investasi yang syariah. Saat ini misalnya pada bulan-bulan ini itu peluang investasi bagus ada Pak Heri dan saudari sekalian dimanapun Anda berada. Itu misalnya sukuk tabungan sekarang. Nah, sukuk tabungan itu ada investasi syariah yang menarik. Ya. Ya, kalau untuk suku tabungan ini apakah bisa kita untuk tahu kisaran atau apa yang bisa berimpact kepada ekonomi umat? Dan samping itu kalau kita berhijrah kan kita harus sampai penyempurnaan diri baik iman maupun diri kita sendiri. Nah, itu ciri-ciri ataukah orang tergolong sudah berhasil dalam berhijrah sehingga berimpact kepada perekonomian umatnya, itu adakah yang secara khusus mungkin menjadi tolak ukurnya? Ya, menarik ya. Jadi di antara parameter atau tolak ukur bahwa seseorang itu telah berhijrah ya, dia telah itu mengamalkan ekonomi syariah, ya tentu dalam semua transaksinya itu menggunakan yang sesuai dengan syariah, baik itu transaksi keuangannya maupun transaksi bisnisnya. Nah, karena pada hakikatnya hijrah ini memiliki alasan yang sangat kuat, baik dari sisi agama maupun secara rasional ya. Secara agama misalnya bahwa orang berhijrah ke ekonomi syariah, jadi fully ingin menerapkan ekonomi aktivitas secara syariah, itu berarti dia mengikuti perintah Allah untuk senantiasa yang halal dan thayyibah, senantiasa yang halal dan thayyib. Karena ketika orang bertransaksi secara halal dan thayyib itu akan berdampak kepada rezeki yang diterimanya adalah juga halal dan thayyib. Nah, di sisi lain juga berarti ketika orang menjalankan aktivitas ekonominya sehari-hari itu berarti ibadah kan, karena dia patuh kepada yang Maha Kuasa. Nah, itu juga berarti bagian dari berislam secara kafah. Dan di sisi lain tentu akan membuat bisnis umat Islam itu juga akan semakin bagus karena ditopang oleh sesama saudaranya. Itu secara alasan agama ya. Alasan secara rasional, nah bahwa kalau orang hijrah secara ekonomi secara syariah itu keuntungannya juga banyak. Secara material itu juga banyak. Misalnya kalau orang tadi investasi sesuai dengan syariah di sukuk yang tadi kita sebut ya, sekarang ada sukuk tabungan ditawarkan, itu imbal hasil yang diberikan itu 6,15% ya, cukup bagus ya. Itu di atasnya deposito. Nah artinya apa yang diperoleh dari 6,5% itu bukan sesuatu yang ribawi, bukan yang haram, akan tapi itu adalah yang dihalalkan. Artinya secara rasional akan mendapatkan keuntungan yang juga baik gitu ya. Nah kemudian semua layanan kaitannya yang kita butuhkan, layanan keuangan itu semuanya ada. Mau berbanking, mau berasuransi, mau berpasar modal, mau apa saja itu semuanya sudah ada sukuk ya. Jadi dan ini sukuk juga bermanfaat untuk membangun ekonomi negara.
karena itu membantu pemerintah untuk menyediakan anggaran untuk APBN. Nah, di sisi lain teknologi yang digunakan oleh berbagai lembaga keuangan syariah ini juga sangat hebat, jadi sangat handal gitu ya. Maka kalau kita menggunakan itu ya berarti kita sudah jadi kemudahan hidup banyak karena teknologinya juga sangat canggih. Di sisi lain ya secara legal itu juga memang diakui negara kita memberikan guidance yang sangat baik untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Artinya ini legal, tidak khawatir nantinya misalnya dianggap radikal misalnya kan, ini Islam ini tidak dianggap radikal. Kenapa? Karena ini adalah legali dilembagakan oleh negara kita. Bahkan negara kita memiliki KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang itu tujuannya adalah mendorong bagaimana pengembangan ekonomi syariah itu semakin baik. Nah, yang pasti secara rasional juga akan membuat hati kita sebagai seorang muslim itu menjadi lebih tentram, lebih menenangkan, karena yang kita lakukan adalah sesuatu yang sesuai dengan syariah. Ya, terkait dengan hal tersebut kan ada terkait dengan pinjaman, ada terkait suku bunga. Ya, itukah apakah ada peraturan dari misalnya Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa terkait produk-produk apakah yang bisa kita sebagai umat Islam kita tawarkan sehingga kita tidak terjerat pada riba. Dan kemudian kalau sebagai umat Islam kan kita harus juga tahu kepentingan Majelis Ulama itu mengeluarkan peraturan itu sehingga implikasinya itu sampai sejauh mana? Ya, baik Pak Heni. Jadi ketika kita bicara produk-produk yang sudah ditawarkan oleh berbagai lembaga itu, ya semua produk itu telah mendapatkan pengesahan ya dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini sudah mengacu juga kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dengan kata lain bahwa guidance yang ditetapkan di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ya, itu telah diterapkan di dalam produk-produk tadi yang menjadikan produk-produk tadi sesuai dengan syariah. Sehingga produk tadi misalnya dari lembaga keuangan syariah itu ada yang di perbankan, itu semua produk-produknya baik itu produk yang sifatnya untuk menggali dana masyarakat maupun produk yang untuk pembiayaan kepada masyarakat, itu semuanya sesuai dengan syariah. Nah, termasuk misalnya di lembaga keuangan syariah yang lain, misalnya di asuransi, di pasar modal, ya, kemudian di reksadana syariah, ya, itu semuanya sudah mendapatkan pengesahan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia. Artinya di sana ada guidance-nya fatwa, kemudian ada Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa operasionalnya itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir untuk mengikuti produk-produk itu, karena kuncinya adalah ketika kita akan berhijrah menggunakan produk-produk yang sesuai dengan syariah itu, ya utamanya yang tentu pertama adalah kokohkan iman dan kuatkan tekad. Jadi kita harus bertekad kuat, iman kita perdalam bahwa kita ingin hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu ya. Tekad berislam seutuhnya, berislam secara kafah. Nah, kemudian yang kedua juga pahami dan dalami, kita tingkatkan literasinya. Nah, karena dari berbagai lembaga itu kan pilihannya banyak, misalnya banking, mau milih yang mana? Nah, kita pahami, pilih yang terbaik, pilih yang paling bagus. Nah, kita berarti harus up to date. Nah, kemudian di sisi lain juga yakinkan diri bahwa kalau yang halal adalah the best choice, ya, the best choice untuk kita dalam menjalani kehidupan agar kita bisa happy di dunia dan juga di akhirat. Nah, insya Allah dengan begitu maka perekonomian umat Islam kita itu akan semakin tumbuh, karena skala bisnis umat Islam yang sesuai dengan syariah semakin besar dan tentu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi umat kita. Seiring dengan perkembangan zaman ini kan kita banyak masih ada masyarakat yang memandang perekonomian yang berkaitan dengan agama atau syariah itu kan masih ada yang kurang paham. Nah, itu apakah ada solusi kita menyampaikan ke rakyat kecil supaya paham sehingga ekonomi secara syariah dapat menumbuhkan ekonomi umat itu tidak kalah bersaing dengan yang sudah konvensional yang sekarang berkembang. Dan secara sekarang itu kan perkembangan teknologi juga
sangat pesat. Apakah kita bisa juga bersaing di dalam pemanfaatan aplikasi seperti Gojek atau Grab dengan secara syariah? Ya, baik. Nah, ketika bicara tentang bagaimana kita berhijrah dan kemudian bagaimana kita memahamkan kepada masyarakat, ya, karena ini memang tantangan yang harus dijawab, ya. Sebenarnya banyak media untuk menyampaikan berbagai informasi penting gitu kepada umat, ya. Di antaranya adalah agama Islam itu memiliki forum yang sangat unik, forum mingguan, yakni Jumatan. Nah, forum Jumatan ini sebenarnya forum yang luar biasa untuk delivery berbagai pengetahuan, berbagai informasi penting, update terkait dengan ilmu-ilmu keislaman. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan, menumbuhkan ekonomi masyarakat kita. Nah, andai kata Jumatan itu betul-betul dikelola dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik, jadi materi Jumatannya dibuat tematik, jadi tidak hanya terkait dengan ibadah saja, akan tapi selalu ada hal yang baru diupdate. Misalnya bulan ini bicara tentang ekonomi syariah, mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan ekonomi syariah, kemudian bagaimana bisa bertransaksi secara bagus, bagaimana menumbuhkan ekonomi, itu dikhutbahkan. Maka ini tentu akan menjadi media yang sangat bagus untuk masyarakat memahami. Nah, tentu saja bagaimana mensosialisasikan, ya bapak-bapak, saudara-saudara pemuda yang laki-laki yang Jumatan, ya menyampaikan juga kepada istrinya, kalau paham kan akan berpengaruh kepada keluarganya, dan itu berdampak juga tentu kepada bangsa dan negara kita, harapannya begitu. Nah, tentu di sini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pengembangan juga, termasuk di sisi lain juga di masjid-masjid itu kan juga banyak kajian. Nah, menurut riset yang saya baca, mayoritas kajian di masjid-masjid itu kebanyakan adalah tentang ibadah, masih jarang tentang ekonomi, tentang zakat, tentang bagaimana menumbuhkan ekonomi berbasis zakat, itu masih jarang. Nah, maka kalau itu juga diisi dengan materi-materi kaitannya dengan ekonomi, tentu yang luar biasa juga ini di dalam pengembangan ekonomi umat kita. Nah, di sisi lain memang dukungan teknologi untuk pengembangan ini juga sangat banyak. Insya Allah tidak akan ada kesulitan sama sekali untuk kecanggihan dari sisi teknologi, daya saing dengan lembaga yang ada. Oleh karena itu kita yakin saja bahwa yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah ini memang bisa mengangkat ekonomi umat dan juga bisa memberikan kemudahan pada umat dan menjadikan umat ini menjadi semakin berdaya saing, ya, ekonomi bisa tumbuh dan seterusnya. Terkait dengan sekarang ini kan ya, banyak aplikasi yang sedang dijalankan, bahkan ada yang kita sudah duduk-duduk di rumah kita dapat memesan bagaimana. Nah, apakah itu juga bisa menumbuhkan perekonomian umat kita? Karena kan ya sekarang ini nggak semua masyarakat kita ya juga paham tentang berbagai aplikasi ini, dan itu kan juga nanti kalau nggak punya kan kita juga impactnya pada masyarakat, kan ada yang terkena PHK juga, Pak. Ya, itu baik. Kan apakah secara Islam untuk menumbuhkan ekonomi umat ini ada pengaruhnya terhadap hal-hal tersebut? Iya, ketika bicara tentang sekarang banyak platform, banyak marketplace yang membantu terkait dengan transaksi ekonomi yang dijalankan, itu tentu akan memberikan pengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi umat juga. Nah, namun di sisi lain, pada prinsipnya sebenarnya teknologi itu kan membantu, memudahkan, ya. Teknologi itu membantu untuk memudahkan. Nah, teknologi itu sebenarnya netral. Yang membuat teknologi itu menjadi tidak netral itu adalah value yang mengisinya. Jadi misalnya mekanisme bisnisnya itu kalau tidak menzalimi pihak lain, kemudian tidak berlebihan dalam mengenakan biaya, tidak berlebihan dalam mengenakan harga, maka itu teknologi nggak ada masalah sama sekali. Cuman persoalannya adalah ketika teknologi itu digunakan untuk misalnya menekan orang lain agar dia mau tidak mau harus mengikuti mekanismenya ini, perjanjian bakunya seperti ini, kontrak baku yang seperti ini. Nah, itu yang menjadi masalah ketika
mekanisme bisnisnya itu yang merugikan pada pihak lain, atau dia bilang ini win-win solution tapi pada hakikatnya sebenarnya masih sangat menguntungkan pada satu pihak, belum menguntungkan banyak pihak. Nah, contoh yang seperti itu bisa perlu dieksplorasi lebih lanjut, karena ya kita menemukan berbagai keluhan ya. Ini kalau kerjasama dengan ini harganya menjadi sekian, kelihatannya ada ada diskon, tapi sebenarnya ngasih diskon itu bukan aplikasi, tapi sebenarnya itu adalah ya vendor itu ya, merchant itu yang memberikan sehingga harganya menjadi kurang bersaing dan seterusnya, keuntungannya jadi kecil. Nah, yang seperti ini yang jadi pada prinsipnya sebenarnya itu baik. Maka di sini penting umat Islam itu juga menumbuhkan ya teknologi tandingan yang lebih adil dalam proses bisnisnya. Nah, maka prinsipnya bagaimana proses bisnis itu dijalankan dengan adil, kemudian dilakukan dengan transparan, kemudian ya tidak menzalimi pada pihak yang lain, itu akan membuat keekonomi akan semakin bagus umat kita. Nah, itulah kenapa misalnya Majelis Ulama Indonesia itu juga menyelenggarakan Kongres Ekonomi ya, dalam rangka apa? Ya, ini resolusi jihad ekonomi yang itu dalam rangka meningkatkan ekonomi umat juga. Di antaranya apa? Misalnya tentang gerakan produksi dan belanja produk nasional ya. Bagaimana Indonesia menjadi pusat halal dunia, yang itu tentu menjadi media untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Termasuk mengoptimalkan Ziswaf untuk menggerakkan ekonomi umat. Jadi bagaimana Ziswaf ini tidak hanya untuk yang charity, tapi betul-betul bisa untuk yang produktif ya. Sehingga dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh resolusi jihad itu diantaranya ya bagaimana ditanya model bisnis yang unggulan ya, agar bisa menyerap berbagai usaha yang ada di masyarakat ya, kemudian bagaimana bisa menumbuhkan terus ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai kesyariahan. Nah, ini menjadi misi dan menjadi arah penting yang akan dijalankan ke depan, harapannya itu bisa terwujud pada masa-masa mendatang. Ya, terkait tadi itu Bapak bilang kan ada resolusi jihad yang dijalankan oleh MUI dengan berkaitan dengan ekonomi umat. Nah, itu kan mungkin masyarakat yang masih di pedesaan atau bahkan belum bisa mengetahui apakah yang sejauh mana atau manfaatnya, kan kadang berpikir Majelis Ulama itu masih berkaitan dengan agama. Nah, itu kan yang masih agamanya masih kurang paham terkait dengan istilah-istilah yang ada di MUI. Nah, itu adakah solusi ataukah cara supaya memahamkan masyarakat kecil supaya ekonomi di pedesaan juga dapat mempengaruhi ekonomi umat secara keseluruhan? Ya, memang ketika bicara tentang bagaimana pemerataan ya kepada seluruh warga negara kita, tidak hanya di kota dan di desa, tapi juga di berbagai pelosok Nusantara ya. Ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa transfer kaitannya dengan pengetahuan, teknologi kepada seluruh. Makanya kampus itu kan ada namanya KKN ya. KKN ini saya kira sangat strategis sekali untuk difusi ilmu pengetahuan. Nah, alhamdulillah misalnya Universitas Islam Indonesia juga masih tetap menjalankan program itu sebagai bagian dalam transfer of knowledge dari kampus ke masyarakat. Nah, itu media yang bagus itu, diantaranya untuk bagaimana masyarakat itu tercerahkan dengan berbagai perkembangan yang terbaru kaitannya hal ini. Nah, kemudian di sisi lain kaitannya hal ini memang ada tugas-tugas yang harus dijalankan, diantaranya oleh tugas yang formal misalnya dari pemerintahan ya, dari desa sampai ke desa sampai ke dukuh, untuk kemudian bagaimana misalnya membuat produk unggulan yang itu bisa menjadi unggulan daerah sehingga menumbuhkan ekonomi di wilayah itu ya. Nah, di sisi lain juga dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, misalnya terkait dengan mungkin ya tadi kampus, kemudian pemerintah daerah, juga unsur-unsur keagamaan misalnya, entah itu bagaimana
dana masjid yang besar itu ya, itu tidak hanya habis untuk operasional, akan tapi bagaimana itu juga dikembangkan untuk menumbuhkan ekonomi umat. Jadi kan ada beberapa masjid yang saldonya itu puluhan juta atau ratusan juta bahkan. Nah, itu kalau dikelola dengan sangat baik, itu kan bisa menjadi media untuk meningkatkan ekonomi umat juga. Masyarakat di seputar masjid bagaimana diberdayakan ekonominya dengan dana yang tersedia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada, sehingga potensinya berkembang dengan baik dan tentu akan berdampak luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu kalau itu dilakukan secara merata ke seluruh negeri. Jadi ada sekarang kan medianya banyak ya, televisi sudah masuk di berbagai semua sudah bisa mengaksesnya. Nah, ini mungkin ada promo-promo tertentu yang mesej-mesej dari lembaga zakat, dari lembaga pemerintahan agar masyarakat semuanya aware dengan itu. Nah, tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi kita. Sekarang ini kan di media televisi itu kan masih banyak ya terkait infotainment apa ya. Jadi produk-produk yang dipasarkan atau yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama terkait dengan ekonomi itu kan masih kurang ada promosinya. Nah, apakah itu bisa kita memanfaatkan berbagai media itu sehingga lebih intensif dalam promosi, seperti kayak Muhammadiyah itu kan punya kayak ada televisi atau media khusus yang disiarkan di khusus kajian yang berkaitan dengan ekonomi tersebut. Dan keunggulannya dari kita menerapkan ekonomi secara syariah ini apa sampai sejauh mana? Ya, baik. Ini mungkin yang terakhir ya kaitannya dengan hal ini. Jadi sebagai bagian untuk mewujudkan bagaimana ekonomi umat itu akan tumbuh semakin luas, memang dibutuhkan juga peran berbagai pihak, termasuk diantaranya ormas ya, di Muhammadiyah, NU, dengan berbagai peran yang bisa dijalankan secara edukasi maupun langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan. Nah, diantara yang juga bisa diperankan itu ada kan, pemerintah itu membuat namanya untuk membantu UMKM itu namanya Padi UMKM. Jadi ada website padiumkm.id itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk bisa menangkap peluang-peluang ya. UMKM itu menangkap peluang-peluang yang itu ditawarkan oleh berbagai BUMN. Jadi BUMN ketika mau mengadakan barang atau menyelenggarakan satu aktivitas itu bisa diakses melalui Padi UMKM itu, sehingga UMKM misalnya ingin mensuplai sesuatu itu bisa melalui itu. Nah, Padi UMKM ini saya kira bisa menjadi media yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha dalam tergolong UMKM, untuk bisa menjalankan bisnis dengan tidak hanya terbatas kepada sekup di lingkungannya, tapi juga sampai skala lebih luas, yakni dengan mengakses berbagai peluang yang ada di BUMN. Nah, sehingga itu peluang yang bagus ya Pak Heri dan juga saudara-saudara sekalian di mana saja berada, untuk bisa terus mengupdate berbagai informasi itu. Dan kalau ketika berbicara tentang ekonomi syariah ini akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan, nah ini pasti akan berpengaruh karena umat Islam kita ini kan mayoritas ya di negara kita. Dengan kata lain, kita masyarakat yang mayoritas beragama Islam dengan jumlah yang sangat signifikan, jadi 87% penduduk kita Muslim. Nah, ini berarti pasarnya itu luar biasa. Jadi kalau semua umat Islam itu menyadari pentingnya berhijrah dengan ekonomi syariah dan kemudian selalu mengedepankan yang prinsip-prinsip sesuai halal dan thayyibah, maka akan memberikan dampak yang luas sekali terhadap misalnya tadi ingin menjadi pusat halal dunia, ingin menjadi produsen di kaitan halal di dunia. Nah, ini tentu akan menjadi besar, akan menjadi kenyataan. Ya, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan dan mudah-mudahan kita bisa ambil bagian untuk berkontribusi memajukan ekonomi umat dengan berbagai peran yang kita miliki masing-masing. Tentu baik itu pemerintah, lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan itu memiliki peran masing-masing. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan.
Itu kira-kira Pak Heri sebagai kalimat akhirnya. Ya, sebagai seremoni pokok dari bahasan atau kesimpulan ini, supaya ekonomi umat secara keseluruhan dari hilir sampai hulu dapat sejahtera meningkat, itu apakah yang paling pokok dari ekonomi masyarakat ini Pak, yang bisa menjadi intinya? Nah, jadi jadi kita pertama harus menyadari sebagai umat Islam bahwa ekonomi itu, berekonomi secara itu adalah bagian hidup kita. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini maknanya kita harus menjadikan semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. 24 jam waktu yang kita punya dalam sehari, semalam itu bagaimana bernilai ibadah. Nah, sesuatu bisa bernilai ibadah itu adalah kalau yang kita lakukan itu adalah aktivitas yang tidak bertentangan dengan yang diperintahkan Allah. Jadi aktivitas yang bukan yang haram. Karena tidak mungkin aktivitas yang haram itu bisa diniatkan ibadah. Nah, hanya berbuat aktivitas yang mubah, yang dibolehkan saja yang bisa kita niatkan menjadi ibadah. Nah, termasuk di dalamnya maka aktivitas ekonomi. Maka aktivitas ekonomi apapun yang kita lakukan, bagaimana itu sesuatu yang selalu yang halal, yang boleh. Sehingga dengan begitu kita bisa menjadikan semua kehidupan kita ini adalah bernilai ibadah. Nah, baik itu ibadah yang sungguhan dalam arti ibadah mahdohnya, maupun yang baru mahdohnya, maupun aktivitas ekonominya, semuanya itu adalah bernilai ibadah. Nah, maka ketika kita memahami itu sebagai nilai ibadah, maka kita akan menjadikan waktu kita itu seefektif mungkin, sebaik mungkin menggunakannya. Jadi tidak ada waktu yang tersisa, tidak ada yang nganggur, tapi waktunya semuanya produktif. Nah, ketika semuanya waktunya produktif, maka ini akan berdampak yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi umat. Karena tidak ada yang leha-leha, tidak ada yang nyantai-nyantai, tidak ada yang bukan nyantai-nyantai, boleh-boleh aja ya. Tidak ada yang waktunya itu wasting time, tidak ada waktunya sia-sia. Tapi waktunya selalu bermanfaat. Nah, ketika waktunya bermanfaat berarti produktif. Ketika produktif akan membuat ekonomi itu bagus dan meningkat. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf khilaf kurangnya. Dan selanjutnya saya sebagai kalimat akhir untuk pada podcast kali ini, ya mari kita fastabiqul khairat, untuk senantiasa menjadikan waktu yang kita miliki produktif untuk meningkatkan ekonomi kita, baik ekonomi keluarga, individu maupun ekonomi umat, bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas paparan dari Bapak Nurkolis terkait menumbuhkan ekonomi umat secara keseluruhan dapat disampaikan dengan ringkas, dan semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Dan waktu dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.